Bahkan jika koalisi presiden menguasai badan legislatif, kecemasan itu tak surut. Presiden menginginkan dukungan mutlak, ia tak ingin ada oposisi. Prabowo Subianto hendaknya memperbaiki fondasi politik yang rusak itu. Keinginannya membangun koalisi besar dengan menggait PDI Perjuangan, partai pengusung calon presiden Ganjar Pranowo, mesti ia urungkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini udah lama saya nggak baca-baca Tempo nih setelah rekapitulasi KPU ya. Ini sekarang kita ngomongin kursi menteri. Wah, ini dia Tempo terbaru. Ya. Saling kunci kursi menteri. Partai pendukung presiden terpilih Prabowo Subianto mulai meminta jatah menteri. Jokowi menginginkan sejumlah posisi. Wah. Tapi sebelum ke sana, saya mau spill juga beberapa konten yang menurut saya menarik nih di Tempo terbaru ini. Yang pertama tentang Kate Middleton ya. Ini si Kate Middleton ini, saya bacain ya. Catherine Elizabeth Middleton atau Kate Middleton menjadi sorotan karena belum pernah tampil lagi di publik setelah menjalani operasi perut pada Januari 2024. Foto perempuan 42 tahun itu bersama 3 anaknya pada peringatan Hari Ibu juga menjadi kontroversi karena potret tersebut diduga telah disunting. 4 media internasional memutuskan menarik foto keluarga tersebut. Jadi ada ini, dia ngilang terus ada foto juga. Seolah-olah dia lagi satu mobil, cuma katanya itu disunting. Jadi ini masih misteri nih, si Kate Middleton. Kate Middleton, ya itulah kira-kira. Terus sebelum saya masuk ke bagi-bagi kursi, saya mau bacakan juga satu berita yang penting di ringkasan ya. MK hapus pidana pencemaran nama. Para hakim Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji materi pasal pencemaran nama dan berita bohong. Mereka menguji materi pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Gugatan diajukan oleh pendiri Yayasan Lokataru, Haris Azhar, ex-koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Fathia Maulidiyanti, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI. Mengabulkan permohonan untuk sebagian, kata Ketua MK Suhartoyo saat membacakan putusan di gedung MK Kamis 21 Maret 2024. Hakim MK menghapus pasal 14 dan 15 Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana dan mengubah pasal 310 KUHP. Namun, hakim menolak gugatan terhadap 2 pasal di Undang-Undang ITE dengan alasan aturan itu telah direvisi. Haris Azhar dan Fathia Maulidiyanti mengajukan permohonan uji materi pada September 2023 setelah mereka dibawa ke pengadilan karena dituding mencemarkan nama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis bebas keduanya pada 8 Januari 2024. Institute for Criminal Justice Reform ICJR mengapresiasi putusan MK menghapus pidana berita bohong karena pendapat atau kritik terhadap kebijakan pemerintah, lembaga negara, ataupun pejabat publik adalah bentuk kebebasan berekspresi. Putusan ini membawa angin segar bagi demokrasi, ujar peneliti ICJR Johana Purba, Jumat 22 Maret 2024. Oke, ini sekarang opini nih ya. Ini kita lihat nih, ini kita masuk ke materi yang benar nih. Opini para belantik dalam politik Indonesia. Tiap 5 tahun, politik dagang sapi berulang terjadi di Indonesia. Praktek tawar-menawar kursi kabinet itu terjadi antara partai politik dan calon presiden yang dinyatakan menang oleh Komisi Pemilihan Umum. Partai meminta jatah berdasarkan tetes keringat yang mereka jatuhkan untuk memenangkan si kandidat. Partai non-koalisi ditawari jabatan agar jinak di badan legislatif kelak.
KPU menyatakan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menang dalam pemilihan presiden 2024 dengan suara mayoritas 58,6%. Prabowo kemudian sibuk menjadi belantik, istilah Jawa untuk menyebut maklar perdagangan ternak. Presiden Joko Widodo yang diakui Prabowo berjasa meroketkan perolehan suaranya menitipkan 5 nama calon menteri. Partai Golkar peraih kursi Dewan Perwakilan Rakyat yang paling banyak nomor 2 meminta 5 kursi. Partai Demokrat yang bergabung belakangan malah menambah permintaan kursi menteri karena merasa paling berjasa memenangkan Prabowo. Di negara yang mengusung sistem presidensial, presiden punya kekuasaan mutlak menentukan kabinet. Dalam praktik, prinsip itu tak terlaksana. Presiden cemas kekuasaannya tak langgeng jika dimusuhi partai di Dewan Perwakilan Rakyat. Bahkan jika koalisi presiden menguasai badan legislatif, kecemasan itu tak surut. Presiden menginginkan dukungan mutlak, ia tak ingin ada oposisi. Sebagai petugas partai dan presiden yang tak punya darah biru di PDI Perjuangan, 10 tahun silam Jokowi menyadari posisi politiknya lemah. Karena itu ia menciptakan koalisi besar. Kue menteri ia berikan kepada tokoh di luar partai yang menyumbang logistik dalam pemenangan pemilihan presiden. Di DPR, Jokowi mendapat dukungan 80%. Politik pun mati karena DPR meminjam syair Iwan Fals sekedar nyanyian lagu setuju. Partai politik juga kekuatan non-partai seperti organisasi relawan berebut menyambut tawaran sang belantik. Partai menjadikan kementerian sebagai sarana menyedot keuntungan lewat kebijakan. Presiden tutup mata terhadap berbagai penyelewengan, bahkan diam-diam menjadikan kasus hukum sebagai sandera jika ia bersimpang jalan dengan partai koalisi di kemudian hari. Di luar DPR, Jokowi menekuk lembaga hukum karena mengganggu strategi besarnya mengendalikan politik dan partai politik. Pada 2019, Komisi Pemberantasan Korupsi ia lemahkan. Kepolisian dan kejaksaan ia jadikan kekuatan pemukul bagi politikus yang berlagak kritis dan masyarakat sipil yang membangkang. Kekuasaan kehakiman ia kepit. Dalam kendali Jokowi, Mahkamah Konstitusi meloloskan anaknya yang belum cukup umur menjadi calon wakil presiden. Prabowo Subianto hendaknya memperbaiki fondasi politik yang rusak itu. Keinginannya membangun koalisi besar dengan menggait PDI Perjuangan, partai pengusung calon presiden Ganjar Pranowo, mesti ia urungkan. Prabowo harus menyediakan ruang oposisi di legislatif agar demokrasi bisa kembali hidup. Komposisi pendukung dan penentang pemerintahan baru setelah hari pencoblosan 14 Februari 2024 sebetulnya cukup baik. PDIP mendapatkan perolehan suara terbesar dengan 110 kursi. Dengan gagalnya Partai Persatuan Pembangunan masuk Senayan, partai non-pendukung Prabowo menyisakan partai penyokong Anies Baswedan, yakni Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Kebangkitan Bangsa yang membukukan 190 kursi. Kekuatan 300 kursi oposisi melawan 280 kursi pendukung Prabowo Subianto akan membuat demokrasi Indonesia lebih berwarna. Kembali hidupnya demokrasi akan memberikan nilai positif kepada Prabowo yang selama ini dituduh anti-demokrasi. Dengan hak prerogatifnya Prabowo punya kesempatan membentuk kabinet Zaken. Kabinet ahli yang tak pernah terwujud dalam politik Indonesia sejak awal kemerdekaan. Kabinet Zaken bisa ia manfaatkan untuk memperbaiki republik dan memikat publik pada pemilu 5 tahun lagi. Karena itu, rekonsiliasinya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh patut disesalkan. Politik dagang sapi telah dimulai dan kita belum boleh optimistis pada masa depan Indonesia. Ya, itu tadi sempat disinggung-singgung juga tentang P3 yang gagal lolos Senayan. Kalau nggak salah kurang 0,13% lagi deh. Nah, ini kemudian isi laporan utamanya ini tentang proposal titipan paling berjasa
Erlangga dan lain-lain lah ini. Nah, nih sebentar ya. Ini Golkar nih, Mutia Hafid, Ludwig Fredrik Paulus, dan Maman Abdurrahman telah merespon. Oh, ini tentang Golkar nih ya. Oh, ini teman-teman ya. Sebelum selesai, ini kan ada aturan itu loh. Yang dari luar negeri ngelewatin bea cukai itu berapa banyak gitu. Ini saya bacain ya, dikit ya. Aturan pembatasan barang bawaan dari luar negeri. Tekstil dan barang tekstil maksimal 5 potong per penumpang. Jadi kalau beli kaos 5 per penumpang. Telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet maksimal 2 unit per penumpang dalam satu kedatangan dalam jangka waktu 1 tahun. Barang elektronik paling banyak 5 unit dengan nilai maksimal 1.500 US dollar per penumpang. Kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga maksimal 20 buah per penumpang. Mutiara dengan nilai maksimal 1.500 US dollar. Alas kaki maksimal 2 pasang per penumpang. Jadi kalau beli sepatu, beli sendal, 2 pasang per penumpang. Mainan maksimal seharga 1.500 US dollar. Sepeda roda 2 dan roda 3 maksimal 2 unit per penumpang. Beras, jagung, gula, bawang putih, dan produk hortikultura maksimal 5 kg dengan nilai di bawah 1.500 US dollar. Minuman beralkohol maksimal 1 liter per penumpang. 1 liter. Hewan dan produk hewan maksimal 5 kg dan tidak melebihi 1.500 US dollar per penumpang. Hasil perikanan maksimal 25 kg per penumpang. Plastik hilir maksimal 1.500 US dollar per penumpang. Kenapa 1.500 per dolar ya? Nah itu sempat diomongin tuh pembatasan-batasan itu ya buat kita-kita yang sekali-sekali aja ke luar negeri dan nggak belanja juga. Kalau ke luar negeri biasanya ada undangan conference gitu ya, ada undangan universitas untuk ngajar di universitas luar. Kelihatannya kecil kemungkinannya juga saya belanja-belanja. Tapi buat yang belanja-belanja ini mungkin menarik. Sebetulnya yang juga menarik itu biasanya ini justru orang yang pulang umroh. Kalau orang pulang umroh tuh biasanya buat bawa oleh-oleh banyak nih. Misalnya kayak gini ya, misalnya nih, tekstil dan barang tekstil maksimal 5 potong per penumpang. Ini susah nih, biasanya suka bawa sajadah, baju-baju gitu ya. Kalau umroh nih, itu sih ya, nanti kita lihat aja ya perkembangan selanjutnya. Jadi itu baca-baca Tempo. Jadi tadi ada berita tentang MK, kebebasan berpendapat, kemudian bagi-bagi menteri. Terakhir saya spill sedikit tentang aturan baru barang-barang yang bisa masuk dari luar negeri ya. Terima kasih. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.